Halo, assalamualaikum sahabat online. Kali ini saya sedang berada di kota Istanbul di Turki. Rencananya hari ini saya akan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di kota Istanbul. Tempat wisata pertama yang akan kita kunjungi adalah Blue Mosque, yang letaknya berada di seberang Masjid Hagia Sophia. Kebetulan hotel yang kami pilih berada di area Sultan Ahmet yang hanya membutuhkan berjalan kaki sekitar 7 menitan saja menuju ke area Blue Mosque ini. Buat sahabat online yang ingin puas foto-foto dan hasilnya bagus, sebaiknya datanglah ketika masih sepi, yaitu sebelum jam buka atau di bawah jam 9 pagi. Blue Mosque ini merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Turki. Masjid ini dibangun oleh Sultan Ahmet I pada tahun 1605 sampai dengan 1616. Untuk menghormati masjid ini, semua pengunjung harus berpakaian rapih dan tertutup. Untuk laki-laki tidak boleh menggunakan celana pendek, dan untuk yang wanita tidak boleh menggunakan rok pendek serta harus menggunakan penutup kepala. Ketika akan memasuki area masjid, kita juga diminta untuk melepas alas kaki. Blue Mosque ini dulunya dikenal sebagai Masjid Biru karena sebagian besar interiornya berwarna biru. Namun saat ini interiornya sudah tidak lagi berwarna biru. Alas kaki yang sudah kita lepaskan dapat kita letakkan di beberapa lemari yang sudah disediakan di dalam area masjid. Pada April 2022 kami kesini, sayangnya masjid ini masih sedang direnovasi. Jadi beberapa area masih ada yang tertutup dan beberapa atapnya pun masih ada besi-besi sebagai bagian untuk proses renovasi. Blue Mosque ini juga dikenal dengan nama Masjid Sultan Ahmet yang memiliki ukuran 53 x 51 meter. Dibangun oleh seorang arsitek bernama Sedefkar Mehmet Aga. Masa pembangunan Masjid Blue Mosque ini dulunya membutuhkan waktu selama 7 tahun. Salah satu keunikan dari masjid ini yaitu memiliki 5 menara yang pada saat itu jumlah menaranya sama dengan Masjidil Haram di Mekah. Karena kondisi masjidnya masih sedang dalam proses renovasi, jadi kami pun tidak berlama-lama berada di dalam masjid. Oh ya, pada saat jam waktu sholat, masjid ini tidak diperbolehkan masuk untuk turis kecuali untuk orang-orang yang akan melakukan sholat berjamaah di dalam masjid. Konon menurut sejarah, Blue Mosque dibangun oleh Sultan Mehmet I untuk menandingi Masjid Hagia Sophia yang dulunya merupakan gereja dari Kekaisaran Romawi sebelum Konstantinopel jatuh ke tangan Kerajaan Ottoman. Terdapat bangunan bersejarah lainnya seperti Gereja Hagia Iren dan Museum Topkapi yang berada di dalam satu area Sultan Ahmet tidak jauh dengan Blue Mosque dan Hagia Sophia. Maka area bersejarah ini dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya di dunia. Sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju objek wisata berikutnya, kami menyempatkan dulu untuk mengambil foto di depan Hagia Sophia. Tempat wisata berikutnya yang kami kunjungi adalah salah satu istana terbesar di Turki yang dikenal dengan nama Istana Dolmabahce Palace yang dibangun oleh Sultan ke-31 pada masa Kekaisaran Abdülmecid I. Menurut catatan sejarah,
Istana ini dibangun pada tahun 1843 yang membutuhkan waktu selama 13 tahun untuk pembangunannya dan membutuhkan dana yang sangat besar, yaitu sekitar 1,7 miliar US dollar. Apabila sahabat online berencana akan mengunjungi beberapa museum yang ada di Turki maupun yang ada di Istanbul, saran saya sahabat membeli museum Paskart yang harganya jauh lebih murah dibandingkan kita membeli satu persatu tiket museum. Sayangnya pada saat kami memasuki area istana, semua foto maupun kamera tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar maupun video. Tempat wisata selanjutnya yang kami kunjungi adalah tunnel kereta bawah tanah di Istanbul yang dibangun sejak 147 tahun lalu, menghubungkan antara wilayah Karakoy dan Beyoklu. Jalur kereta ini merupakan jalur ketiga tertua yang ada di dunia setelah London Underground dan jalur metro Athena 1. Kami menyempatkan untuk mencoba menaiki tunnel ini karena menurut informasi, sewaktu-waktu kereta bawah tanah ini akan dinonaktifkan karena sudah terlalu tua. Dan untuk alasan safety dan security, pada saat di dalam kereta, kami tidak mengambil foto maupun video. Setelah selesai mencoba tunnel, kami kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 750 meter untuk menuju Museum Mevlevi Hanesi. Walaupun sudah masuk musim semi, namun di Turki anginnya sangat kencang dan membuat udara sangat dingin. Jadi kalau teman-teman berencana akan berkunjung ke Turki pada saat musim semi, pastikan tetap membawa baju yang hangat. Tiket masuk ke Museum Mevlevi Hanesi sudah termasuk ke dalam Museum Paskart yang sudah kami beli sebelumnya. Jadi supaya nggak rugi, kami mencoba menyempatkan waktu untuk mampir ke museum ini. Walaupun sayangnya pada saat di dalam kami tidak dapat mengambil foto maupun video. Tempat selanjutnya yang kami kunjungi adalah menara tinggi penuh sejarah yang dikenal dengan Galata Tower. Untuk masuk ke dalam menara, kita harus membeli tiketnya dulu di sini. Tapi karena kami sudah memiliki Museum Paskart dan Menara Galata termasuk di cover, jadi kami tidak perlu lagi membeli tiketnya. Menara Galata ini sudah ada sejak 569 tahun lalu. Yang unik dari menara ini, bentuknya dan desainnya seperti yang ada di cerita negeri dongeng. Saat kami akan masuk ke dalam menara, antriannya lumayan cukup panjang ya. Saat ini kami sudah berada di dalam menara. Untuk mencapai ke puncaknya, disediakan lift lalu dilanjutkan dengan menaiki beberapa tangga. Galata Tower ini memiliki 9 lantai dengan total ketinggian 65 meter. Karena liftnya hanya mengantar pengunjung sampai di lantai 7 saja, jadi kami harus melanjutkan naik tangga ke lantai berikutnya. Karena merasa capek menaiki tangga, jadi di setiap lantai kami juga menyempatkan untuk beristirahat sebentar. Setelah merasa enakan dan udah gak terlalu capek, kami lalu melanjutkan menaiki tangga lagi untuk mencapai ke lantai puncak. Menara ini awalnya bernama Tower of Greece yang kemudian berubah menjadi Galata Tower. Galata Tower dioperasikan pertama kali pada tahun 1348
pada masa Kekaisaran Romawi saat mereka masih menguasai kota Konstantinopel atau yang sekarang disebut dengan kota Istanbul. Pada awalnya menara ini berfungsi untuk memantau sebagai pertahanan kota untuk melihat musuh yang datang baik dari darat maupun dari laut. Başladı. Şöyle gel. Orada bir dön, beni çek. Dari atas puncak menara ini, kita bisa melihat dengan jelas sisi Asia Turki dan sisi Eropa Turki yang dipisahkan oleh sebuah jembatan. Menara Galata ini memiliki diameter 16 meter, sehingga dari atas menara ini kita bisa melihat kota Istanbul dari berbagai sudut. Karena tingginya menara ini, ketika berada di lantai teratas, kita akan merasakan angin yang sangat kencang. Menara ini pun pernah terkena badai bagian kerucut atau atapnya pada tahun 1875. Sehingga sejak saat itu, menara ini berdiri tanpa atapnya. Pada tahun 1960-an, pemerintah Turki memperbaiki bagian atap menara ini. Selain itu, bagian interiornya pun dirubah dengan menggunakan struktur beton yang awalnya terbuat dari kayu. Kemudian, pemerintah Turki membuka menara ini untuk objek wisata umum pada tahun 1965. Setelah selesai menikmati bagian atap tertinggi Menara Galata, kami pun kembali ke bawah dengan turun menggunakan tangga. Kami kira kami hanya akan menuruni tangga dari lantai 9 ke lantai 7 sama seperti ketika kami naik. Ketika turun dari bagian teratas menara, kami pun baru mengetahui ternyata lantai-lantai yang ada di Menara Galata ini juga memiliki fungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai benda-benda bersejarah maupun catatan-catatan sejarah. Ketika akan turun ke lantai 3, kita harus sabar mengantri karena ternyata tangganya hanya cukup untuk satu orang dewasa saja. Pada lantai 3 Galata Tower dibuat satu museum khusus yang menceritakan tentang salah satu presiden Turki, Mustafa Kemal Atatürk, yang merubah pemerintahan dari bentuknya kekaisaran menjadi republik. Karena banyaknya tangga yang harus dinaiki maupun yang dituruni, saya tidak merekomendasikan jika kalian membawa orang tua yang sudah sepuh untuk mengunjungi atau masuk ke dalam area Galata Tower ini. Pada area lantai ini dijual berbagai souvenir yang dapat dibeli oleh semua pengunjung.
Iya. Dan ketika turun kami pun baru tahu liftnya hanya digunakan untuk naik saja sampai di lantai 7, sedangkan untuk turun kita harus menuruni tangga dari lantai 9 sampai dengan lantai terbawah. Sekitar area Galata Tower terdapat banyak restoran-restoran yang dapat dijadikan pilihan untuk tempat beristirahat ketika kita lelah setelah menaiki dan menuruni tangga. Walaupun cuacanya terlihat seperti masih siang, tapi saat ini sudah memasuki azan maghrib. Jadi kami memutuskan untuk pulang kembali ke hotel saja. Wassalamualaikum.